Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan bisection dan regular falsi yang beranggotakan Muhammad Ilham, Nur Iksan Pranoto, dan Muhammad Irzal Fatoni, Muhammad Jalil Asyakur, saya sendiri Don Yoga Permana, Rizky Cahya Fadilah, Rizky Nur Fadilah, dan Yusuf Kurniawan. Oke, di sini ada metode numerik. Metode numerik adalah teknik matematika yang digunakan untuk menemukan solusi mendekati dari masalah matematis yang mungkin sulit atau tidak mungkin diselesaikan secara analitis. Dua metode yang umum digunakan untuk menemukan akar dari suatu fungsi adalah metode bisection dan metode regular falsi. Oke, metode bisection adalah metode untuk mencari akar dari suatu fungsi kontinu fx dalam interval x1 dan x2, di mana x1 dan fx2 memiliki tanda yang berbeda. Metode ini menggunakan prinsip bahwa jika fx1 dan fx2 berlawanan tanda, maka terdapat setidaknya satu akar di antara x1 dan x2. Dilanjut oleh Muhammad Jalil. Langkah-langkah. 1. Pilih 2 titik X1 dan X2 sehingga fx1 minus fx2 lebih kecil dari 0. 2. Hitung titik tengah xt dengan interval x1 dan x2. Xt sama dengan x1 plus 2 per 2. 3. Evaluasi fxt. Jika fxt sama dengan 0, maka xt adalah akar dari fungsi tersebut. Jika fxt fx1 lebih kecil 0, maka akan berada dalam interval x1 xt. Gantilah x2 dengan xt. Jika fx2 lebih kecil dari 0, maka akan berada dalam interval xt x2. Gantilah x1 dengan xt. 7. 4. Ulangi langkah 2 dan 3 hingga konvergensi dicapai, yaitu ketika interval x1, x2 cukup kecil atau fxt mendekati 0. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sederhana dan selalu konvergen jika f kontinu pada interval x1, x2. Mudah diimplementasikan. Kekurangan, konvergensi lambat dibandingkan metode lain. Kedua, memerlukan 2 titik awal yang berada di sisi berlawanan dari akar. Yang selanjutnya adalah contoh soal. Cari akar dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 4x kurang 9 di interval 1,2 menggunakan metode bisection dan metode regular falsi. Cek dengan sama dengan 0,0001. Langkah pertama, tentukan x1 dan x2. Interval awal adalah 1,2. F1 sama dengan 1 pangkat 3 kurang 4 kali 1 kurang 9 sama dengan 1 kurang 4 kurang 9 sama dengan min 12. F2 sama dengan 2 pangkat 3 kurang 4 kali 2 kurang 9 sama dengan 8 kurang 8 kurang 9 sama dengan min 9. Karena F1 kali F2 kurang lebih kecil dari 0, maka terdapat akar di interval 1,2. Langkah kedua adalah hitung titik tengah xt dan evaluasi fxt. Xt sama dengan 1 tambah 2 per 2 sama dengan 1,5. F 1,5 sama dengan 1,5 pangkat 3 kurang 4 kali 1,5
kurang 9 sama dengan 3,375. Dikurang 6 dikurang 9 sama dengan min 11,625. Karena Ft kali F1,5 lebih kecil dari 0, maka akar berada di interval 1,1,1,5. Langkah 3, mempersempit interval dan ulangi langkah kedua. Xt sama dengan 1 plus 1,5 per 2 sama dengan 1,25. F1 1,25 pangkat 3 kurang 4x 1,5 kurang 9 sama dengan 1,953,125 dikurang 5 dikurang 9 sama dengan min 12,046875. Karena F1 dikali F1,25 lebih kecil dari 0, maka terdapat akar di interval 1,1,25. Xt sama dengan 1 plus 1,25 per 2 sama dengan 1,125. F1,125 sama dengan 1,125 pangkat 3 kurang 4 kali 1,125 min 9 sama dengan 1,423,828,125 dikurang 4,5 min 9 sama dengan min 12,076171,875. Karena F1 kali F1,1,125 lebih kecil dari 0, maka terdapat akar di interval 1,1,125. Xt sama dengan 1,1,25 per 2 sama dengan 1,0625. F1,0625 sama dengan 1,0625 pangkat 3 dikurang 4 kali 1,0625 dikurang 9 sama dengan 1,198,242,1875 dikurang 4,25 sama dengan 9 dikurang 9 sama dengan min 12,0517578125. Karena F1,0625 dikurang lebih kecil dari 0, maka terdapat akar di interval 1,1,0625. Terima kasih. Ada penyelesaian angka keempat, ulangi hingga mencapai ketelitian 4 desimal. Proses ini diulang terus-menerus hingga interval sangat kecil dan mendekati ketelitian yang diinginkan. Misalnya, jika dilanjutkan, kita bisa mendapatkan Xt mendekati 1,0828. Metode regulasi falsi atau false position method adalah metode untuk menemukan akar dari suatu fungsi kontinu fx dalam interval x1, x2, di mana fx1 dan fx2 memiliki tanda yang berbeda. Metode ini menggunakan interpolasi linear untuk memperkirakan posisi akar. Langkah-langkah. 1. Pilih 2 titik X1 dan X2 sehingga Fx1 kali Fx2 lebih kecil dari 0. 2. Hitung titik Xt dengan menggunakan formula Xt sama dengan X2 min Fx2 dikali X2 minus X1 per Fx2 minus Fx1. 3. Evaluasi Fxt. Jika Fxt sama dengan 0, maka Xt adalah akar fungsi tersebut. Jika Fxt dikali Fx1 lebih kecil dari 0, maka akar berbeda dalam interval X1, Xt. Gantilah X2 dengan Xt. Jika Fxt dikali Fx2 lebih kecil 0, maka akar berada dalam interval Xt, X2. Gantilah X1 dengan Xt. 4. Ulangi langkah 2 dan 3 hingga konvergensi dicapai. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan biasanya lebih cepat konvergen daripada metode bisection, memerlukan 2 titik awal yang berada di sisi berlawanan dari akar. Kekurangan, memungkinkan tidak konvergen
jika fungsi tersebut memiliki bentuk yang tidak mendukung interpolasi linier. Implementasi sedikit lebih kompleks dibandingkan metode bisection. Dilanjut Muhammad Ilham. Penyelesaian. Langkah 1, tentukan X1 dan X2. Interval awal adalah 1,2. F1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 4 dikali 1 dikurang 9 sama dengan 1 dikurang 4 dikurang 9 sama dengan min 12. F2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 4 dikali 2 dikurang 9 sama dengan 8 kurang 8 kurang 9 sama dengan min 9. Karena F1 dikali F2 lebih kecil dari 0, maka terdapat akar di interval 1,2. Langkah 2. Hitung XT menggunakan formula regula Falsi. XT sama dengan 2 F2 dikali 2 dikurang 1 per F2 dikurang F1 sama dengan 2 dikurang min 9 X1 min 9 dikali 1 per min 9 dikurang min 12 sama dengan 2 dikurang min 9 per 3 sama dengan 5. F5 sama dengan 5 pangkat 3 dikurang 4 dikali 5 dikurang 9 sama dengan 125 dikurang 20 dikurang 9 sama dengan 96. Karena F1 dikali F5 lebih kecil dari 0, kita harus memperbaiki interval awal karena akar tidak berada di interval 1,2. Mari kita coba interval 2,3. F2 sama dengan min 9, F3 sama dengan 6, karena F2 dikali F3 lebih kecil daripada 0, maka terdapat akar di interval 2,3. Ulangi langkah 2, hitung XT menggunakan formula regula Falsi. XT sama dengan 3 dikurang F3 dikali 3 dikurang 2 per F3 dikurang F2 sama dengan 3 dikurang 6 kali 1 per 6 dikurang min 9 sama dengan 3. 3 dikurang 6 per 15 sama dengan 2,6. F 2,6 sama dengan 2,6 pangkat 3 dikurang 4 kali 2,6 dikurang 9 sama dengan 17,576 dikurang 10,4 dikurang 9 sama dengan 1,824. Langkah 3, persempit interval dan ulangi langkah 2. Karena F2 dikali F2,6 lebih kecil dari 0, akar berada di interval 2,2.6. XT 2,6 dikurang F 2,6 dikali 2,6 dikurang 2 per F 2,6 dikurang F2 sama dengan 2,6 min 1824 dikali 0,6 per min 1824 dikurang min 9 sama dengan 2,6 min 1.0944 dikurang 7,176 sama dengan 2,7525. F2 F2,7525 sama dengan 2,7525 pangkat 3 dikurang 4 dikali 2,7525 dikurang 9 sama dengan 20,855 sama dengan 11,1 min 9 sama dengan 0,845. Karena Itulah F Yusuf. karena F2.6 kali F2,7525 lebih kecil dari 0, akar berada di interval 2,6 dan 2,7525. Langkah 4 yaitu ulangi hingga mencapai ketelitian 4 desimal. Proses ini diulang terus-menerus hingga intervalnya sangat kecil dan mendekati ketelitian yang diinginkan. Misalnya, jika
dilanjutkan, kita bisa mendapatkan XT mendekati 2,6547. Sekian, terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.